Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Zulfa. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang basic configuration di aplikasi Winbox. Di sini ada 5 materi. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Hostname biasa juga kita sebut sebagai identitas. Jadi di sini ia adalah router identitas yang digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri, dan untuk setting hostname bisa kita lakukan dengan GUI atau CLI. Keduanya dapat kita lakukan di Winbox. Jadi di sini saya sudah terhubung dengan Mikrotik lewat Pinet Lab di aplikasi Winbox. Nah, untuk lengkap membuat topologi ataupun semacamnya, dapat melihat detailnya pada video sebelumnya, yaitu mengenai Mikrotik akses. Untuk di sini kita akan fokus pada basic konfigurasinya saja. Maka dari itu, kita pertama akan ubah melalui tampilan GUI terlebih dahulu. Untuk mengubah hostname pada tampilan GUI, dapat mengklik pada menu Sistem, lalu pilih di bagian Identity. Di sini kita dapat mengubah hostname sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini saya gunakan nama RB atau router port. Jika sudah, kita apply dan OK. Secara langsung hostname kita sudah berubah menjadi RB. Selain itu, kita juga dapat melihat tampilan secara terminal atau CLI. Untuk tampilan CLI, maka kita dapat menggunakan menu New Terminal. Di sini jika terlihat opsi New Password, kita bisa skip saja dengan mengklik tombol CTRL-C. Nah, sebelumnya kita dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui nama hostname kita dengan komen System Identity Print. Nah, di sini kita akan keluar output yaitu RB, dan untuk cara mengubahnya kita dapat menggunakan perintah System Identity set nama RB Zulfa Print. Nah, setelah kita klik enter, maka nama hostname kita akan berubah menjadi RB Zulfa. Yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Seperti yang kita ketahui bahwa IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Jadi IP address diibaratkan menjadi identitas numbering, dan untuk mengkonfigurasi IP address sendiri terdapat dua cara, yaitu secara CLI dan GUI. Kita akan belajar seputar IP address seperti disable, enable, menambahkan, edit, dan lain-lain. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Untuk yang pertama, kita akan mengkonfigurasi secara GUI terlebih dahulu, yaitu dengan memilih IP, kemudian klik di bagian address. Di sini Mikrotik saya sudah memiliki IP address bawaan yang berasal dari ISP di Pinet Lab. Untuk menambahkan IP, di sini saya klik di bagian tanda plus, kemudian isikan IP-nya. Misal di sini saya 192.168.88.1/24. Nah, untuk interface sendiri perlu diketahui bahwa setting Mikrotik kita memiliki 4 Ethernet. Satu sudah digunakan untuk IP bawaan, jadi kita bisa bebas menggunakan Ethernet yang mana dari 2 hingga 4. Misal di sini saya menggunakan yang kedua. Jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 IP address. Yang kedua, kita akan mengisi CLI, yaitu dengan membuka new terminal di Winbox. Langsung saja di sini saya akan menambahkan IP Ethernet 3, tetapi sebelumnya kita perlu masuk ke menu IP address. Kemudian, masukkan perintah add address. Kita masukkan IP-nya, misal 192.168.77.1/24. Lalu kita bisa ketik lagi untuk interface-nya, lalu enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan print. Kita sudah memiliki IP address. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus IP address. Sebagai contoh, di sini saya akan menghapus IP di Ethernet 3. Nah, caranya kita bisa gunakan opsi remove, ketikan remove, dan number itu dimasukkan jika di bagian di sebelah kiri. Di sini terdapat nomor urut 1012. Nah, urutan tersebut yang dimasukkan dengan number karena yang akan kita hapus berada di
urutan nomor 2, maka di sini saya spesifikasi number sama dengan 2. Setelah itu kita cek dengan print. Nah, Ether 3 yang memiliki IP 192.168.77.1 sudah hilang. Selanjutnya adalah cara mendisable dan enable IP address. Maksud dari disable adalah sebuah IP address berada di suatu Ethernet namun statusnya tidak aktif. Jika dengan cara GUI dapat ke menu IP, lalu pergi ke address, dan di sini status dari IP address-nya itu aktif. Cara agar tidak aktif adalah dengan menekan tanda silang di sebelah atas. Dan jika ingin mengaktifkannya kembali, dapat mengklik tanda centang di sebelahnya, sedangkan untuk CLI adalah dengan menggunakan opsi disable. Di sini kita buka new terminal dan masuk ke menu IP address, lalu print. Kita ketikkan disable number sama dengan 1, karena yang akan kita disable berada di urutan 1, setelah itu kita enter, kita cek dengan print, maka di sini pada Ethernet 2 terdapat IP namun statusnya tidak aktif. Jika kita lihat tanda silangnya, untuk mengaktifkannya kembali kita perlu menggunakan perintah enable number sama dengan 1, lalu enter, lalu print, dan di sini status IP di Ether 2 sudah aktif kembali. Selanjutnya adalah cara mengedit atau memodifikasi IP address. Misal di sini saya salah mencantumkan IP dan ingin mengeditnya, dapat menggunakan opsi edit atau opsi set. Di sini saya akan menggunakan opsi set. Lalu kita bisa ketikkan spesifikasi numbernya yaitu 1. Kemudian kita bisa address, misal di sini saya akan ubah menjadi 99.1/24, dan di sini saya enter, lalu cek lagi dengan print, dan di sini IP-nya sudah berubah dari 88.1 menjadi 99.1. Ketiga yaitu trick about CLI. Jadi kita akan mempelajari CLI lebih dalam meski sebenarnya tidak jauh beda dengan Linux, yaitu sama-sama menggunakan basic CLI, hanya saja mungkin perintah-perintah yang dijalankan sedikit berbeda. Misal jika pada Linux saat ingin masuk ke sebuah directory, kita perlu menggunakan perintah cd, sedangkan jika di Microti kita hanya perlu mengaktifkan garis miring dan nama menu tujuan siapa saja. Dan penyebutannya pun bukan directory melainkan menu. Misal di sini saya akan menggunakan masuk ke sistem. Lalu kita di sini menggunakan slide system, dan sudah berada di menu sistem tersebut. Misalnya di sini saya akan masuk lagi ke identity. Nah, di sini saya sudah masuk. Jika saya ingin kembali ke menu utama, dapat menggunakan garis miring. Dan di sini saya sudah keluar atau sudah masuk kembali ke menu utama. Juga bisa masuk hanya dengan nama menu tujuan saja. Misal sistem, lalu di sini saya sudah masuk lagi ke identity, dan di sini saya sudah masuk ke menu sistem dan identity-nya. Kemudian misal di sini saya ingin keluar dari menu identity, namun ingin tetap berada di menu sistem, caranya dapat menggunakan titik 2 kali. Maka jika sudah keluar, namun masih dalam menu sistem, kemudian trik lainnya adalah misal di sini kita ingin masuk ke interface, di sini kita bisa gunakan tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen. Misal pada menu sistem terdapat beberapa menu. Nah, kita perlu masuk ke menu sistem terlebih dahulu, lalu klik tanda tanya di keyboard, dan nanti akan muncul informasi dari menu-menu yang terdapat pada sistem. Yang keempat yaitu IP service. IP service merupakan cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Pada sebelumnya juga banyak cara dan semuanya itu memiliki port. Ini juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Juga dengan IP service, Microti kita akan jauh lebih aman dan kita dapat melihat port yang terbuka pada menu IP service. Di sini kita buka Winbox-nya, lalu pilih menu, IP, dan pilih service. Inilah port dan service yang tersedia.
Selanjutnya, kita akan melakukan lab, yaitu yang pertama, kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kemudian kita juga akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000, lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default port dan login menggunakan port yang sudah diubah. Langsung saja kita implementasikan. Yang pertama, kita disable semua service-nya kecuali SSH dan Winbox. Dengan cara mengklik pada tombol silang, maka secara otomatis akan mendisable, dan jika mikrotik kita diakses oleh telnet, maka sudah tidak bisa. Kita juga bisa mengeceknya. Yang kedua yaitu merubah port. Caranya bisa mengklik di bagian port yang ingin diubah 2 kali. Di sini portnya 22, kemudian kita ubah menjadi 9022, kemudian pada bagian available form dapat mengisikan IP. Jadi nantinya dapat mengakses SSH ke mikrotik hanya IP tersebut. Tapi di sini saya akan mengkosongkan, setelah itu kita apply dan oke. Kemudian untuk port Winbox kita ubah menjadi 3000 yang tadinya 8291. Lalu kita apply. Selanjutnya kita uji coba untuk login di sini. Saya close dari Winbox, kemudian saya masuk kembali dan akan menggunakan port default terlebih dahulu dengan cara pada bagian connect itu dapat menggunakan titik 2 kali lalu masukkan portnya berapa. Di sini saya coba 8291 dan di sini tidak bisa karena portnya sudah kita ubah. Kita cancel dulu. Kemudian kita coba lagi untuk login dengan port yang baru. Di sini kita pakai 3000. Nah, di sini kita sudah bisa login dengan menggunakan port yang baru. Kelima yaitu router OS login management group. Di sini kita akan belajar mengenai user siapa saja yang dapat mengakses mikrotik kita. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini kita mengakses router mikrotik masih menggunakan user default atau admin, dan user admin adalah user root utama dalam mikrotik. Maka jika kita melakukan administrasi jaringan mikrotik menggunakan user admin, itu akan dianggap tidak secure atau kurang aman, karena ada kemungkinan mendapat serangan brute force ke mikrotik kita. Brute force sendiri adalah percobaan login yang dilakukan terus-menerus dengan menggunakan kemungkinan yang ada. Itu kita hindari hal tersebut dengan mengatur user dalam login di mikrotik. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup dan user, yang mana user adalah pengguna by default-nya mikrotik menggunakan user admin tanpa menggunakan password untuk login. Selain itu, kita juga bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Kita juga dapat melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Sedangkan grup merupakan privilege atau akses yang dapatkan suatu user meliputi read, write, dan full. Full berarti kita mendapatkan seluruh hak akses. Read kita masih memiliki beberapa hak akses, hanya beberapa yang tidak bisa. Dan untuk write kita juga masih memiliki beberapa hak akses yang tidak bisa, diantaranya adalah police yaitu membuat user baru, dan FTP yaitu menaruh dan mengambil file mikrotik. Namun, kita juga dapat membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Pertama, kita akan fokus ke user terlebih dahulu pada Winbox. Di sini buka menu sistem, lalu ke users. Di sini terdapat menu users group untuk melihat hak akses, kemudian juga kita bisa melihat user yang mana aktif di bagian menu aktif user. Kita ke bagian user terlebih dahulu. Di sini hanya terdapat beberapa user default saja, yaitu admin dengan grup full. Langsung saja kita coba untuk menambahkan user baru dengan mengklik tanda plus. Di sini untuk nama user bebas, saya beri nama Silva. Kemudian untuk hak aksesnya saya berikan full. Lalu jika ingin user ini dapat diakses oleh IP tertentu, maka bisa mengisi di bagian allowed address. Tapi di sini saya biarkan saja, namun di bagian passwordnya saya isi 123. Jika sudah, kita apply. Di sini saya sudah memiliki user
dengan kriteria groupable dan dapat diakses oleh siapa saja. Sebelum melakukan pengujian, di sini saya akan mendisable user admin terlebih dahulu dengan mengklik tanda silang. Jika sudah, kita bisa lakukan pengujian menggunakan user Zulfa. Di sini kita klik menu More, lalu New Winbox. Jangan lupa untuk memberikan port di sebelah IP address-nya, yaitu 3000. Untuk username, kita bisa gunakan Zulfa dan passwordnya 123. Kemudian kita connect, dan di sini sudah dapat mengakses MikroTik dengan user tersebut. Yang kedua adalah pembahasan grup. Di sini saya akan buat user baru yang nantinya akan kita coba berikan akses. Nah, di sini saya buat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user Zulfa karena hak akses user Zulfa 2 itu hak aksesnya adalah read, maka dia tidak bisa melakukan konfigurasi. Di sini saya masuk ke menu IP, lalu address, dan di sini kita tidak dapat mengkonfigurasi IP address-nya. Selanjutnya kita uji coba user dengan kriteria read. Dan di sini kita sudah berhasil login menggunakan username Zulfa 3 karena menggunakan kriteria read. Maka di sini kita tidak melakukan police, melainkan di sini saya coba buka menu sistem lalu pilih users, maka dia tidak bisa menambahkan user. Tapi jika kita buka pada menu IP address, dan ia diizinkan untuk mengkonfigurasi IP. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.